فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sebelum makhluk semuanya diciptakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak ada kecuali Allah. Setelah itu Allah menciptakan makhluk, dan jangan tanya kapan dan kapan, karena itu tidak bisa ditakar oleh akal manusia. Perkara yang gaib, akal manusia terbatas, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah memberikan kemampuan manusia untuk mengetahui semua itu. Apa yang pertama kali diciptakan Allah? Allahu a'lam. Bukankah ada hadis awwalu ma khalaqallahul qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena? Sejauh yang ana tahu, maksud hadis ini bukanlah dia yang pertama. Maksud hadis ini bukanlah pena itu yang pertama kali yang Allah ciptakan. Akan tetapi maknanya adalah di awal Allah menciptakan pena. Bukan pena adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Ini yang ana tahu, sejauh yang ana tahu dalam ilmu ana yang tak terlalu banyak, ketika mencoba untuk mendengarkan syarah para ulama tentang hadis ini tidak menunjukkan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan bernama pena. Namun awal-awal Allah menciptakan pena, Allah katakan kepada pena, uktub. Ini makna hadis awwalu ma khalaqallahul qalam. Di awal Allah menciptakan pena, Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Qala ma aktub. Pena berkata kepada Allah, apa yang harus saya tulis? Lalu Allah mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis apa yang akan terjadi nanti dari saat awal diciptakan pena ini, apa yang akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Maka pena menuliskan seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan dituliskan di dalam lembaran-lembaran, dan itu yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Dan ini terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang berhubungan dengan bahasan kita sekarang adalah bahwa sebelum semua makhluk diciptakan, maka hanya Allah satu-satunya. Dengan keperkasaannya, dengan kekuasaannya, dengan kemahahebatnya, dengan kemaha penciptaannya, dengan seluruh yang sekarang ini Allah terangkan kepada kita, sudah ada bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah, sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti itu. Allah terpuji sebelum makhluk diciptakan. Tidaklah dengan adanya makhluk baru Allah terpuji. Tidak. Allah perkasa sebelum makhluk diciptakan. Bukan karena adanya makhluk lalu Allah perkasa dengan keperkasaannya mengatur. Tidak. Allah sudah perkasa sebelum makhluk itu ada. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang Allah,
pembicaraan kita kepada 3 bahasan. Pertama, Allah yang maha mencipta, mengatur, memiliki, menguasai, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, dan aneka ragam yang dikerjakan Allah kepada hamba-hambanya. Ini disebut dengan af'alullah, fi'il Allah, perbuatan-perbuatan Allah, apa yang telah Allah lakukan kepada para makhluk, semuanya. Di bahasan yang pertama. Dan bahasan yang kedua, bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Dan ini yang sedang kita pelajari, fikih nama dan fikih sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahagian yang ketiga berbicara tentang Allah, bagaimana makhluk kepada Allah. Bagaimana makhluk kepada Allah. Dan ini yang dikenal dengan 3 tauhid. Yang pertama disebut tauhid rububiyah. Tauhid bahwa Allah lah Rabb, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang memiliki, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang memberikan, melakukan, mendatangkan matahari, menenggelamkannya, mendatangkan malam, dengan gelapnya, mendatangkan siang, dengan cahayanya. Memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Semua ini bab rububiyah. Dan yang berikutnya bab asma wa sifat, pelajaran kita hari ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana makhluk kepada Allah, di mana makhluk harus menjadikan Allah ilah satu-satunya yang dia ibadati satu-satunya. Kembali kita ulang kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, nun yang jauh di sana, yang mengatakan bahwa ini adalah karangan manusia, tauhid terbagi 3. Jawabannya tidak. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Dan apa yang dikatakan oleh para ulama tauhid terbagi 3 bukanlah karangan, akan tetapi setelah dibaca Al-Quran, difahami Al-Quran, maka kandungan Al-Quran itu yang berhubungan dengan Allah dibagi 3 secara kelompok besar. Seperti yang tadi kita katakan. Hal-hal yang di dalam Al-Quran berhubungan dengan Allah dan apa yang ia lakukan. 2, Allah nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, makhluk harus bagaimana kepada Allah. Ngantuk? Enggak? Oke. Kalau ngantuk, wudu. Apa? Dan ini sudah kita ulang-ulang dalam beberapa pertemuan. Kita ulang-ulang agar mengingatkan kaum muslimin bahwa ini bukanlah bid'atun minal qaul. Sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Karena dia adalah istiqra'un fi kitabillah wa fi ahadithi Rasulullah SAW, dan datanglah kesimpulan. Membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat Allah, membaca hadis Rasulullah SAW, kesimpulannya begini. Ini hanya mengambil kesimpulan dan intisari daripada apa yang ada di dalam kitabullah tentang Allah, apa yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi SAW tentang Allah. Maka bahasannya 3. Allah dalam apa yang ia perbuat, Allah dan perbuatannya, Allah dan af'alnya. 2, Allah dengan nama dan sifatnya. 3, bagaimana makhluk kepada
Bagaimana makhluk kepada Allah. Ketahuilah, di 3 poin yang tadi, Allah ingin kita mengesakannya. Al-Ahad. Di 3 poin tadi, di 3 bahasan tadi, Allah Ahad. Ahad di dalam rububiyah, Ahad di dalam asma wa sifat, dan Ahad di dalam hamba harus menjadikannya satu-satunya. Dan ini yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, annahu subhanahu wa ta'ala huwal mutafarridu bi sifatil majdi wal jalali, al-mutawahhidu bi nu'util azamati wal kibriyai wal jamali, fahuwa wahidun fi dhatihi la shabiha lah, wa wahidun fi sifatihi la mathila lah, wa wahidun fi af'alihi la sharika lah, wala dhahir, wa wahidun fi uluhiyatihi falaysa lahu niddun fil mahabbati wa ta'zimi wa dhulli wal khudu' wa huwa al wahidul ladhi 'azumat sifatuhu hatta tafarrada bi kulli kamal. Silahkan kembali kepada kitab yang memiliki kitab, dan terjemahannya juga ada di dalam kitab antum, bahwa Allah lah esa satu-satunya di dalam sifat, kemuliaan, keagungan, kebesaran dan keindahan. Dialah zat satu-satunya yang tidak ada zat seperti zatnya dia. Dan dialah Allah satu-satunya Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam sifat, yang mana tidak ada yang serupa dengan, semisal dengan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dialah satu-satunya di dalam perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, di mana tidak ada sekutu bagi Allah dalam perbuatan tersebut. Bahkan tidak ada yang menolong Allah untuk melakukan apa yang ia lakukan. Dan Allah satu-satunya yang harus diibadati oleh hamba-hambanya, dan hambanya tidak boleh menyekutukan dia dalam seluruh peribadatan. Uduk ruh. Kum tawadda. Dan apa yang beliau katakan di dalam paragraf ini, inti bahwa keesaan Allah di 3 tempat. Esakan Allah di dalam rububiyah, esakan Allah di dalam asma wa sifat, dan esakan Allah di dalam uluhiyah. Tentang apa yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, hanya dia yang melakukan satu-satunya, tak ada selain dia. Bahkan tidak ada yang menolong Allah untuk melakukan itu. Allah melakukan seorang diri. Sifat-sifat Allah, hanya Allah yang punya. Tidak ada yang lain yang punya selain Allah. Dan ini yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, Ana ingin bertanya kepada antum sekarang. Antum hidup? Antum hidup? Allah hidup? Sama nggak? Nggak sama. Kenapa? Hidupnya Allah tak sama dengan hidupnya antum. Antum mendengar? Allah mendengar? Tak sama. Yang hidup seperti hidupnya Allah, hanya Allah satu-satunya. Yang mendengar seperti mendengarnya Allah, hanya Allah satu-satunya. Yang ada pada makhluk ini hanya sama penyebutan. Allah hidup, makhluk pun hidup. Sama penyebutan. Secara hakikat, hidupnya Allah, hanya Allah yang punya satu-satunya. Tak ada yang seperti itu seluruh makhluk.
Allah melihat, makhluk melihat. Sama penyebutan. Sama penyebutan. Namun melihatnya Allah, hanya Allah yang punya penglihatan seperti melihatnya Allah itu satu-satunya. Makhluk melihat juga, tapi tak sama dengan apa yang Allah miliki daripada penglihatan. Kalau antum paham ini, perlakukan seperti ini pada seluruh sifat-sifat Allah. Allah pengasih dan penyayang. Makhluk pengasih dan penyayang? Ya, tapi beda. Yang seperti yang dimiliki Allah, hanya Allah satu-satunya yang punya. Tak ada makhluk manapun yang punya seperti itu. Dalam sifat pengasih dan penyayang. Allah tinggi, ya. Makhluk juga tinggi. Ketinggian yang dimiliki Allah, tak ada yang makhluk manapun yang memilikinya. Allah berbicara, makhluk berbicara, sama penyebutan saja. Hakikat berbeda. Kalau kita ingin agak masuk sedikit, kita akan mengatakan yang hidup satu-satunya hanya Allah. Yang lain dihidupkan. Yang hidup, yang punya hidup satu-satunya, hidup itu adalah sifat dia yang la yanfakku anhu tarfata ain, yang tak pernah terpisah darinya, dan itu sifat yang ia miliki, bukan sesuatu yang didapatkan. Hanya Allah yang hidup satu-satunya dengan makna yang seperti itu. Selain Allah sebenarnya bukan hidup, dihidupkan. Hidupnya itu punya ketergantungan yang sangat hebat kepada yang memberikan kepadanya kehidupan. Kira-kira bisa dipahami nggak? Kira-kira bisa dipahami nggak? Kalau antum bisa paham ini, maka antum coba seperti itu lakukan pada seluruh sifat. Antum mendengar? Bukan. Antum hanya diberikan pendengaran. Antum punya kekuatan? Punya. Bukan. Antum hanya diberikan sebahagian kekuatan. Yang punya kekuatan satu-satunya hanya Allah. Antum melihat? Tidak. Antum hanya diberikan kemampuan untuk melihat. Karena melihat ini bukan punya kita. Dalam arti kata, kita memilikinya seperti Allah memiliki penglihatan. Enggak. Allah ketika memiliki penglihatan, Allah melihat yang memang itu sifat yang tak pernah lepas Allah dari sifat tersebut. Sementara kita hanya diberikan kemampuan melihat. Sebatas yang Allah inginkan, kemampuan kita sampai di mana. Oleh karena itu yang ada di belakang saya nggak bisa lihat. Karena Allah tidak memberikan saya kemampuan untuk melihat yang ada di belakang saya. Kalau sudah terbatas oleh tembok, saya tidak bisa lihat lagi. Kalau terlalu jauh, saya tidak bisa lihat lagi. Kenapa? Kemampuan saya melihat, Allah hanya berikan segitu. Karena melihatnya saya hanya diberikan oleh Allah kemampuan melihat. Bukan saya punya sesuai dengan seperti yang dimiliki oleh Allah. Tidak. Beda jauh. Ini yang berhubungan dengan sifat. Kembali kita kepada
bahasan yang luas dari yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh, Allah di dalam zat, dia satu-satunya. Allah di dalam sifat, dia satu-satunya. Allah di dalam rububiyah, dia mengatur, memberi rezeki, menyembuhkan, memberikan sakit, memberikan manfaat, menolak mara bahaya, dan seterusnya, hanya Allah satu-satunya. Intinya adalah, kalau demikian adanya, hai manusia, jadikan ia ilah satu-satunya. Itulah dia, la ilaha illallah. Kalau Anda yakin bahwa Allah satu-satunya yang memberi kamu rezeki, minta rezeki hanya kepada Allah. Satu-satunya. Ketika Anda minta rezeki kepada Allah, satu-satunya, Anda telah menjadikan Allah di dalam minta rezeki, la ilaha illallah. Ketika Anda yakin bahwa yang memberikan Anda keselamatan dalam perjalanan ini hanya Allah satu-satunya, Anda meyakini rububiyah Allah dalam memberikan kepada Anda keselamatan perjalanan. Maka Anda minta satu-satunya kepada Allah. Ketika Anda minta satu-satunya kepada Allah, Anda dalam bab ini telah menerapkan la ilaha illallah. Dan lihat orang yang minta keselamatan perjalanan kepada benda. Entah itu tangkal, bentuknya keris, bentuknya cincin, bentuknya tulisan kertas yang disimpan di dalam plastik lalu dibungkus-bungkus dengan benang beberapa rupa, berapa warna, biasanya 7. Yang dijampi-jampi dan dia yakin inilah yang telah mengamankan dia dalam perjalanan. Ingat, dia tidak lagi dalam bab ini la ilaha illallah. Dalam bab ini dia tidak lagi memiliki la ilaha illallah. Kenapa? Dia telah menjadikan selain Allah sesuatu yang dia ilahkan. Dia telah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesuatu yang telah dia ilahkan. Uluhiyahnya telah dia berikan kepada selain Allah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menodai, merusak, dan menghancurkan la ilaha illallah. Kalau antum yakin bahwa Allah ahad, maka ahad dalam segala-galanya. Oleh karena itu, ketika antum ingin meminta, mintalah kepada yang satu-satunya yang melakukan. Itu dia. Itu dia korelasi antara semua cabang tauhid. Allah ahad di dalam rububiyah, Allah ahad di dalam sifat dan nama, dan Allah lah ahad yang harus diahadkan di dalam peribadatan. Camkan bagian terakhir, Allah yang harus diahadkan dalam peribadatan. Agar Anda tahu, ketika orang beribadah untuk selain Allah, dia tidak lagi menjadikan Allah ilah satu-satunya, yang dia ibadati satu-satunya, terjadi penyelewengan dari la ilaha illallah.